Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di kuliah kimia medisinal, masih seperti biasanya, tapi semoga luar biasa. Oke, bagaimana kesan dan kesan Anda mengikuti mata kuliah ini? Semoga tetap menyenangkan, semoga tetap membuat Anda penasaran, semoga tidak membuat Anda menyerah. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang prinsip dasar desain obat 1, yaitu tentang bagaimana target kerja obat. Kita belajar tentang target kerja obat itu apa, bagaimana sifatnya gitu ya. Kemudian di prinsip dasar desain obat 2, kita belajar tentang bagaimana molekul obat itu harus punya sifat seperti apa gitu ya. Karakteristik obat itu harus bagaimana gitu. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang sifat dasar obat, sifat dari suatu target kerja obat, nah bagaimana kita bisa mendapatkan atau mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Ya. Jadi satu obat itu harus kita desain sesuai dengan targetnya. Kita akan coba kaji hari ini. Ini outline yang akan saya sampaikan, ada pendahuluan ya. Yang tadi bagaimana mendesain molekul obat, kemudian identifikasi lead compound, mendesain suatu agonis, mendesain suatu antagonis. Kan sebenarnya di sini harusnya ada satu lagi, yaitu mendesain inhibitor untuk suatu enzim. Ya. Oke. Desain suatu molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method. Artinya, kalian udah belajar ya, multipore itu setiap molekul obat itu memiliki yang namanya farmakopor, toksikopor, metabopor gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini multiple method itu artinya molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopornya. Desain obat merupakan proses yang iteratif atau berulang gitu ya. Jadi kalau Anda mendesain obat satu kali satu langkah dan gagal, tidak berhasil terus ya sudah Anda tidak akan pernah mendapatkan suatu molekul obat baru. Gitu ya. Karena penelitian ini tentang bagaimana mendapatkan molekul obat yang baru itu proses yang harus berulang. Berulang terdiri dari tahapan apa saja? Nah, dalam mendesain obat itu tahapan pertama itu adalah desain atau identifikasi lead compound. Lead compound atau senyawa penuntun atau prototype itu istilah lainnya ya. Jadi jangan heran, apa sih lead compound, apa sih senyawa penuntun? Nah, lead compound atau senyawa penuntun itu adalah suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu ya. Tapi apakah dia sudah otomatis bisa jadi obat? Belum tentu. Ya, untuk dijadikan dia sebagai obat, dia harus melalui proses berikutnya, harus melalui pengujian dulu apakah toksisitasnya baik atau tidak. Yang pasti lead compound itu diketahui punya aktivitas. Apakah dia cocok sebagai obat atau tidak? Nah, itu yang harus kita buktikan. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Kita dapat lead compoundnya, kita sudah mendesain misalkan dari sekian ribu senyawa, lead compoundnya yang senyawa A. Nah, senyawa A itu beneran nggak punya aktivitas. Nah, harus kita uji gitu ya. Sebelum diuji berarti harus disintesis dulu kalau memang dia belum ada zatnya. Kecuali kalau memang sudah ada molekul realnya sudah ada, maka tidak perlu lagi disintesis, langsung dilakukan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compoundnya. Setelah uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound, kemudian dilakukan benar nih misalkan lead compoundnya terbukti aktif, terbukti punya aktivitas, maka berikutnya harus kita lakukan yang namanya optimasi farmakodinamik. Ya, si lead compoundnya dioptimasi dulu. Optimasi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compound tadi. Ya, misalkan dia punya aktif, tapi aktivitasnya lemah gitu. Nah, kita rubah supaya bagaimana dia aktivitasnya lebih kuat
gitu ya. Itu di aktivitas farmakodinamik, gitu ya. Berikutnya setelah melalui proses optimasi farmakodinamik, berikutnya adalah melalui optimasi farmakokinetik dan farmasetik. Oke, aktivitasnya udah baik gitu ya. Si lead compound itu udah baik, udah dapatkan turunan senyawanya atau apanya yang punya aktivitas lebih baik. Nah, berikutnya absorpsinya bagaimana? Apakah distribusinya baik atau tidak? Dia bisa bisa didistribusikan dengan baik atau tidak? Metabolismenya bagaimana? Nah, itu maka harus dilakukan optimasi farmakokinetik. Terus nanti misalkan kalau dibikin sediaannya apa? Gitu ya. Nah, itu berarti harus optimasi farmasetik. Itu. Setelah lakukan optimasi tersebut, maka yang terakhir adalah uji dari desain obat itu dilakukan uji praklinis dan klinis terhadap analog lead. Kenapa dibilangnya analog lead? Ya, di sini tadinya kan awalnya kalian punyanya hanya lead compound, misalkan hanya satu senyawa itu sebagai senyawa penuntun. Kemudian di sini diuji benar punya aktivitas. Nah, ketika kalian memasuki yang namanya optimasi itu sangat mungkin merubah lead compound-nya. Merubah rantai sampingnya, merubah gugus-gugus sampingnya, mengganti dengan bioisosternya gitu ya. Nah, berarti senyawa lead compound tadi itu menghasilkan senyawa-senyawa turunannya. Senyawa turunan yang diharapkan aktivitasnya lebih baik secara farmakodinamik. Kemudian nanti di sini di farmakokinetiknya dioptimasi lagi supaya absorpsinya baik bagaimana. Mungkin ada yang diganti juga gitu ya. Ada yang diganti dari bagian dari suatu molekul yang tadinya lead compound. Gitu ya. Setelah itu jadi ketika sampai di sini bisa saja ini senyawa lead compound yang awalnya itu sudah sangat berubah dengan lead compound yang awalnya. Senyawa awalnya gitu ya. Tapi bisa juga tetap lead compound-nya tetap ikut di lain selain turunan-turunannya gitu ya. Jadi ketika sampai di fase ini optimasi misalkan optimasi farmakokinetik, farmakodinamik dan farmasetik, ini si lead compound itu bisa saja sudah tidak ikut diuji lagi atau dia tetap ikut gitu ya, tetap ada gitu. Dan tentu saja adalah senyawa-senyawa turunannya atau analognya. Ya. Nah, setelah dioptimasi farmakokinetik, farmakodinamik dan farmasetik baru dilakukan yang namanya uji praklinis dan klinis. Uji praklinis dulu ya, uji praklinis itu uji pada hewan percobaan. Oke, ini nah, terus bagaimana sih mengidentifikasi lead compound atau senyawa penuntun? Lead compound mutlak harus ada dalam suatu desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Contoh gini, jadi kalau kalian misalkan mau mendesain suatu obat anti diabetes. Nah, misalkan anti diabetes sebagai lead compound-nya apa? Sebenarnya bisa saja kalian menggunakan obat yang sudah ada, misalkan yang sudah ada sebagai anti diabetes itu metformin. Nah, metformin itu senyawa yang sudah beredar kan ya, sudah digunakan. Tapi mungkin Anda memandang bahwa metformin itu sudah tidak efek sampingnya besar misalkan efek sampingnya besar. Nah, Anda bisa membuat senyawa turunannya dari metformin itu. Metformin dirubah-rubah supaya dapat aktivitas yang tetap sebagai anti diabetes atau mungkin aktivitasnya lebih baik sebagai anti diabetes gitu ya. Itu boleh. Jadi senyawa obat yang sudah ada itu pun bisa jadi lead compound. Nah, ini di sini biasanya lead compound itu biasanya molekul yang telah diketahui aktivitasnya namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya sebagai molekul obat. Nah, bagaimana kita mendapatkan lead compound? Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah secara kebetulan. Ya, ini hanya orang beruntung yang bisa menemukan cara ini gitu ya. Menemukan suatu lead compound itu secara kebetulan. Misalnya dulu pada kasus benzodiazepin atau diazepam kemudian asam purport itu kebetulan saja.
Kemudian bisa juga berasal dari sumber eksogen. Salah ya, ini salah ngetik ya, bukan sumber eksogen tapi endogen. Ini sumber endogen, tolong perbaiki ketikanya. Ini typo. Endogen misalnya dari hormon, enzim, neurotransmitter. Misalnya yang hormon misalkannya hormon insulin. Misalkan orang diabetes itu karena kekurangan hormon insulin. Maka orang langsung bagaimana mengobatinya, ya udah kasih aja insulin gitu ya. Terus misalkan neurotransmitter, misalkan orang yang kena Alzheimer atau misalkan Parkinson itu karena kekurangan neurotransmitter dopamin. Maka pengobatannya bisa langsung diberikan dopaminnya gitu ya. Nah, berarti dopamin ini juga bisa jadi lead compound. Nanti dari kalian pelajari struktur dopamin seperti apa, kemudian bikin turunannya supaya aktivitasnya lebih kuat. Itu harus bagaimana? Ya. Bisa juga dari sumber tanaman, misal dari metabolit tanaman ya, kalian tahu. Kemudian bisa dilakukan dengan desain obat secara rasional, misalkan dengan bantuan yang namanya CADD, Computer Aided Drug Design. Dan bisa juga dengan sintesis kombinatorial dan HTS. HTS itu High Throughput Screening. Ya. Kemudian ada genomik dan proteomik. Ini catatan sejarah tentang penemuan obat. Silahkan boleh dibaca. Ini misalkan ether, yang pertama ether sebagai anestetik itu mulai tahun 1842. Itu sejarah yang tercatatnya ya. Jadi penemuan obat itu sudah lama sekali dari tahun 1842, sekarang udah tahun 2020 gitu ya. Kemudian misalkan Ruzika disintesis pertama kali, Ruzika pertama kali mensintesis progesteron. Progesteron ini kan suatu hormon, tapi ternyata bisa disintesis gitu ya. Oke, ini pertama kali. Ini tahun 1960, Hoffmann-La Rose menguji benzodiazepin sebagai ansiolitik. Ansiolitik itu penenang ya. Oke, ini contoh. Ini misalnya tahun 1927, Zen Giseki itu mengisolasi asam askorbat. Jadi asam askorbat itu berasal dari bahan alam diisolasi. Ya. Nah ini contohnya, silahkan kalian baca. Ini hanya sejarah singkatnya, jadi rangkuman sejarahnya saja. Kalau kalian tertarik, silahkan pelajari lagi. Nah, karena hari ini kita topiknya adalah bagaimana mendesain molekul obat yang cocok dengan targetnya, yang sesuai dengan targetnya. Kita coba mulai dengan mendesain inhibitor enzim. Berarti target kerjanya adalah enzim, ya. Enzim, jadi gini, dalam kita udah menentukan target kerja. Target suatu obat itu sebenarnya tidak memiliki efek tersendiri. Dia hanya bekerja dengan mempercepat atau memperlambat aktivitas dari molekul yang memang ada di dalam tubuh. Ingat ya, obat bukan berarti dia memiliki efek masuk ke dalam tubuh terus dia ngapain gitu, enggak. Dia hanya mempercepat atau memperlambat satu mekanisme dari molekul yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Contohnya enzim. Enzim itu kan suatu molekul yang kerjanya normalnya adalah mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh. Nah, maka obat yang bisa bekerja pada enzim adalah obat yang bisa mempercepat kerja enzim tersebut atau memperlambat enzim tersebut, ya. Nah, istilah untuk obat yang bekerja pada enzim yang menghambat kerja dari enzimnya itu namanya inhibitor, penghambat, atau kalau dia bekerjanya mempercepat enzim maka disebutnya aktivator, ya. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis. Ya, kerja enzim itu sebagai katalis. Inhibitor itu menghalangi supaya dia tidak bekerja. Prinsipnya seperti itu.
tubuhnya hanya menghalangi enzimnya supaya tidak bekerja terhadap suatu reaksi, sehingga reaksi kimia dalam tubuh tidak terjadi. Gitu ya. Nah, inhibitor enzim itu bisa bekerja pada sisi aktif dari enzim atau di luar sisi aktif. Ini inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Ada inhibitor irreversible, artinya dapat kembali. Molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat dengan menempati sisi aktif enzim. Nih contohnya, normalnya ya harusnya kan enzim itu mempercepat suatu reaksi. Yang bereaksi dengan bantuan enzim itu namanya substrat. Dalam kondisi normal, substrat itu akan terikat pada permukaan enzim pada situs aktifnya. Ketika sudah berikatan bereaksi membentuk suatu produk. Ini normalnya. Nah, ketika dengan adanya obat yang bekerja pada sisi aktif, misalkan obatnya masuk menempati sisi aktif dari enzim. Maka obatnya berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzimnya. Ketika dia tidak bisa berikatan dengan enzimnya, maka tidak terjadi reaksi di dalam tubuh itu. Ya. Ini prinsip kerja dari inhibitor enzim yang merupakan inhibitor reversible atau dapat kembali. Contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif itu ada diuretik, statin, ASA, angiotensin converting enzim, dan beberapa antidepresan. Ini contoh penemuan. Akan dibaca. Nah, selain itu, inhibitor enzim yang bekerja pada sisi aktif juga bisa jadi dia merupakan inhibitor yang irreversible, artinya tidak dapat kembali. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Kalau yang tadi ini enzim di sini yang reversible, si obat itu terikat pada permukaan enzim itu hanya sebentar obatnya terikat, tapi nanti lepas lagi gitu ya. Si obatnya lepas. Ketika obatnya sudah lepas dari enzim, berarti kan enzim bisa bereaksi lagi kan, bisa ditempati oleh substrat lagi gitu ya. Nah, sementara kalau yang irreversible itu tidak, si obatnya itu berikatannya membentuk ikatan kovalen. Bentuk ikatan kovalen dengan asam amino di dalam enzimnya sehingga ikatannya kuat. Ketika ikatannya kuat, ini maka tidak mudah lepas. Contohnya ya, ikatan kovalen misalnya terbentuk antara X dengan O gitu ya. Nah, ketika di sini ada gugus X itu biasanya adalah halogen, Cl, Br gitu ya. Ketika misalkan ketemu dengan OH di sini, dia itu akan cenderung kalah gitu, lepas si X-nya. Tapi sebagai gantinya karena dia jadi positif, maka dia berikatan dengan si OH di dalam asam amino di enzimnya. Gitu ya. Ini contoh yang irreversible. Nah, itu tadi kita membahas tentang tentang inhibitor enzim yang bekerja pada situs aktif. Nah, bagaimana inhibitor yang bekerja di luar situs aktif? Oke, silahkan. Tugas Anda untuk mencari tahu. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi mendesain pada targetnya enzim, berikutnya ada juga kita istilahnya mendesain agonis. Berarti target kerjanya adalah reseptor ya. Jadi kita memang sering kali salah paham gitu ya, atau salah istilah gitu ya. Jadi semua target kerja itu dianggap sebagai reseptor, padahal tidak. Yang namanya target kerja
target kerjanya atau reseptor itu artinya adalah suatu target kerja atau molekul yang menjadi target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitter, itu baru namanya reseptor. Ya. Kalau tadi kayak enzim itu target kerjanya pada apa? Enzim apa? Enzim angiotensin converting enzim. Oh, jangan dibilang itu reseptor AC gitu ya. Tapi itu adalah enzim AC gitu ya. Nah, istilah untuk target kerja yang berupa reseptor, target kerja obat yang berupa reseptor, maka obatnya istilahnya disebutnya agonis dan antagonis. Gitu ya. Nah, disebut agonis itu apabila bekerjanya sama seperti neurotransmitter alaminya. Jadi kan si reseptor itu merupakan tempat kerjanya neurotransmitter. Nah, obat yang bekerjanya sama seperti neurotransmitter tadi, maka obat tersebut dikatakan sebagai agonis. Ya. Sementara sebaliknya kalau antagonis, antagonis itu bukan berarti melawan kerjanya agonis, tidak, tapi dia hanya menghalangi masuknya agonis atau menghalangi neurotransmitter alaminya sehingga mereka si reseptornya ini menjadi tidak aktif. Itu yang namanya antagonis. Ya, untuk mendesain suatu agonis, molekul agonis itu harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi yang tepat dan ukuran yang tepat pula. Tepat terhadap siapa? Tepat terhadap reseptornya. Contohnya seperti ini. Anggaplah ini adalah suatu target kita atau reseptor kita. Nah, di dalam reseptor ini binding site-nya atau situs aktifnya, di sini ada OH, ada gugus OH. Ya. Kemudian di sini ada misalnya ada van der Waals binding ya. Ini adalah lokasi untuk perikatan secara van der Waals, berarti kemungkinan punya gugus yang hidrofobik gitu ya, yang C-nya panjang. Kemudian di sini ada COO- atau CO2-. Berarti punya ion negatif gitu ya. Nah, molekul obat seperti apa sih yang bisa jadi agonisnya? Kita kasih contoh agonisnya ini. Misalnya kita punya agonis seperti ini, cocok nggak? Nah, untuk tahu cocoknya atau tidak, kita coba masukkan ke targetnya, ke reseptornya. Ya. Nah, ini misalkan kita masukkan, maka akan posisinya akan seperti ini. Di sini kita punya benzen, gugus benzennya atau benzil. Dia akan berhadapan dengan van der Waals binding. Jadi di sisi van der Waals-nya. Maka akan membentuk ikatan yang hidrofobik atau van der Waals. Karena kenapa? Ya di sininya dikatakan bahwa di sini adalah hidrofobik ketemu dengan benzil yang juga hidrofobik. Kemudian pada molekul obat di atasnya ini ada gugus OH. Gugus OH ketemu dengan OH juga dari reseptornya. OH dengan OH maka akan membentuk namanya ikatan hidrogen ya. H di sini, H pada target ini jadi HBD, kemudian O pada obat itu jadi HBA. Atau sebenarnya sebaliknya juga bisa. Ya. Jadi ini H-nya sebagai HBD-nya, H pada obat, kemudian O pada target sebagai HBA-nya, gitu ya. Bisa nggak membentuk ikatan dua-duanya, jadi ikatan hidrogennya ada dua? Bisa saja jika jarak mereka memungkinkan. Ya. Bisa kalau jaraknya mereka dekat. Kalau misalkan ini kayak gini, O-nya dari targetnya di sini, H dari obatnya di sini. Jauh gitu ya, posisinya jauh, maka tidak memungkinkan untuk terjadi ikatan. Tapi kalau misalkan H-nya terikatnya di sini, posisinya di sini, maka sangat mungkin. Jadi membentuk dua ikatan hidrogen dari gugus fungsi yang sama. Tuh ya. Nah, sementara itu yang lainnya
ada CO-omin ketemu dengan aminium NH3+, gitu ya. NH2+, gitu. Ini maka ion positif ketemu ion negatif membentuk ikatan ionik. Ya. Ketika seperti ini, kalian perhatikan di sini ada perubahan bentuk dari reseptornya. Reseptornya yang tadinya agak rebah gitu, ini jadi tegak. Kenapa kok mereka jadi tegak? Ya mereka saling berinteraksi tadi, karena saling berinteraksi untuk bisa berikatan mereka harus saling mendekat ini. Ya, untuk saling berikatan harus mendekat, maka dia reseptornya harus merubah bentuk. Ketika terjadi perubahan bentuk inilah, maka timbul yang namanya efek. Ya. Oke. Berikutnya ini adalah contoh, coba. Senyawa-senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus fungsi ya ini ya. Gugus pengikatan yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensial. Ini tuh ketiknya salah ya. Potensial sebagai agonis pula. Ya, coba perhatikan bahwa 4 senyawa ini kan berbeda ya. Senyawanya berbeda sebenarnya, tapi kan ketika berhubungan dengan tadi pengikatannya akan menghasilkan pengikatan yang sama. Ya, misalnya di sini berarti ada sama-sama ada gugus yang hidrofobiknya gitu ya. Yang hidrofobiknya semuanya sama, ada hidrofobiknya walaupun bentuknya beda gitu ya. Ini beda sendiri. Tapi sama, dia akan bisa berinteraksi van der Waals. Kemudian di atasnya OH, di sini ada OH, ada NH2, ada OH lagi, ada OH lagi. Ini sama bisa membentuk ikatan hidrogen dengan target. Kemudian di sisi lain, si seberangnya sama-sama punya ion positif. Nanti ketemu dengan ion negatif pada target bisa membentuk ikatan ionik. Ya. Ini untuk desain agonis. Nah, sementara untuk desain antagonis, sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan saat mendesain agonis. Ya, antagonis itu bisa bekerja pada sisi aktif. Misalnya kita punya obat seperti ini, tapi karena ini cukup panjang, gitu ya, untuk berikatan si reseptornya tidak perlu berubah bentuk, maka ini hanya jadi antagonis. Artinya dia hanya menghalangi, tapi dia tidak menyebabkan efek. Kenapa tidak menyebabkan efek? Ini tidak ada perubahan bentuk dari reseptornya. Oke. Nah, ini antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Jadi kalau bekerja di luar sisi aktifnya di sini misalkan. Nah, ini reseptor kan banyak lekukan-lekukannya gitu ya. Nah, antagonis yang bekerja di lekukan yang lain, bukan di binding setnya atau bukan di sisi aktifnya, masuk ke sini, bukan sisi aktif, itu menyebabkan sisi aktif berubah bentuk. Ketika sisi aktifnya berubah bentuk, maka nanti neurotransmitternya tidak bisa masuk ke sisi aktif atau tidak bisa berinteraksi dengan sisi aktifnya. Maka reseptornya ini tidak menghasilkan efek. Ya. Oke, saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Silahkan kalian lanjutkan.